Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur, memuji, juga tentu kita bahagia karena pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang keempat. Berarti kita telah sukses melaksanakan 3 hari ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita maupun ibadah dan amalan-amalan yang lainnya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena di bulan ini kita diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Tentu kita semua sudah hafal ya ayatnya. La'allakum tattaqun. Nah, mungkin jamaah sekalian pada kesempatan ini kita ingin menggarisbawahi kata la'allakum tattaqun. Ya. Agar kalian bertakwa. Nah, jamaah sekalian, perlu kita pahami bahwa kewajiban puasa ini target utamanya adalah takwa. Ini perlu kita pahami ya. Karena kita diingatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang puasa, tapi yang diperoleh hanya 2. Al-ju' wal atash. Hanya lapar dan haus. Berarti kan tidak dapat target. Ya. Dia hanya lapar, haus. Padahal puasa ini hasilnya adalah takwa. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, agar supaya jangan kita hanya dapat lapar dan haus,
Mari kita perbaiki ibadah puasa kita. Ya, lakukanlah puasa ini dengan niat yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Jangan sampai niatnya bukan karena Allah. Ya. Karena kalau niatnya selain Allah, ya hanya dapat lapar dan haus. Na'udzubillah. Ya. Kemudian, ya mari kita jaga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan. Ya. Juga hal-hal yang mengurangi nilai pahalanya. Jadi jangan kita hanya meninggalkan yang membatalkan, tapi juga segala hal-hal yang mengurangi pahalanya. Ya, itu dalam hadis banyak sekali disebutkan. Ya. Nah, puasa seperti inilah jamaah sekalian yang diharapkan untuk kita lakukan selama sebulan. Sehingga hasilnya adalah takwa. Ya. Hasilnya puasa adalah takwa. Nah, jamaah sekalian, kenapa sampai takwa ini menjadi target utama dari ibadah puasa? Bayangkan kita disuruh lapar, disuruh haus, disuruh begadang, capek dan seterusnya. Dan ternyata yang harus kita capai itu adalah takwa. Berarti takwa ini adalah hal yang sangat istimewa. Ya. Maka kita lihat dalam Al-Quran seperti apa takwa ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Nah, ini kenapa takwa yang harus menjadi target puasa. Ya. Karena ternyata takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Jadi bukan tabungan di bank yang terbaik. Ya. Ya, itu juga untuk masa depan. Ya. Tetapi takwa jauh lebih hebat. Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai modal. Ya, sebagai bekal kita dalam menjalani hidup ini. Karena dengan takwalah insya Allah kita akan selamat dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi di era saat ini yang luar biasa, Bu, ya. Tanpa takwa kita bisa hancur. Maka modal takwa perlu kita miliki. Demikian pula jaminan keselamatan akhirat, jelas takwa. Ya. Maka ini yang pertama ya, betapa pentingnya takwa yang menjadi target puasa kita. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ayat yang sangat populer. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Berarti derajat kita itu ditentukan oleh kualitas takwa. Semakin berkualitas takwa kita, semakin tinggi derajat kita. Ya. Jadi derajat bagi seorang mukmin, seorang muslim itu bukan ditentukan oleh titel dan lain-lain. Tapi ditentukan oleh kualitas takwanya. Yang paling bertakwa itulah yang paling tinggi nilai dan derajatnya. Nah. Maka puasa ini ujungnya takwa. Ya. Karena kita ingin mulia. Kita ingin memiliki derajat yang tinggi. Dan derajat itu kita dapatkan melalui ketakwaan. Juga ayat yang lain yang juga sangat populer. Ya.
betapa takwa ini penting. Ya. Bahwa orang yang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa dengan ketakwaan yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Demikian pula Allah akan memberikan rezeki yang tidak tersangka-sangka. Nah, ini beberapa keutamaan jamaah sekalian tentang takwa yang menjadi target akhir dari ibadah puasa kita. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kita memahami takwa? Apa sih itu takwa? Ya. Para ulama kita secara sederhana memaknai takwa itu adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang. Itulah takwa. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan, jauhi segala yang dilarang. Itu takwa. Ya. Dan tentu kita berharap jangan hanya di dalam bulan Ramadan kita seperti itu, tetapi juga setelah kita selesai Ramadan, karena di sanalah nanti diuji ketakwaannya. Nah, ini yang perlu kita pahami jamaah sekalian, karena kita masih di awal. Ya. Agar kita betul-betul menjaga ibadah puasa kita. Jangan sampai hanya kita tidak makan, tidak minum, kemudian kita sudah menganggap bahwa puasa kita sudah terbaik. Ya. Ya. Padahal banyak hal yang harus kita jaga. Agar supaya puasa ini betul-betul menghasilkan takwa. Gitu. Nah, ini yang pertama. Jamaah sekalian, yang kedua, terkait dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Momentum Ramadan adalah momentum yang sangat berharga jamaah sekalian. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang pertama, di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang Ramadan. Rasulullah bersabda, "Qad jaa Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr." Ya. Ila akhiril hadis. Ini menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keutamaan. Yang tentu tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Ya. Pertama, Rasulullah tegaskan bahwa di dalam bulan Ramadan ini tuftahu abwabul jannah. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di riwayat yang lain dikatakan tuftahu abwabus sama. Pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentu ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah.
Khususnya tentu ibadah wajib. Dan juga ibadah-ibadah sunnah. Ya. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa Allah siapkan untuk kita. Pintu langit, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sebaliknya, pintu neraka ditutup. Nah ini, kesempatan yang luar biasa jamaah sekalian. Manfaatkan. Perbanyak ibadah. Jangan sia-siakan. Pintu surga hanya dibuka di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, tertutup lagi. Kita mau masuk, susah. Kalau sudah terbuka ya, ayo manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi, mari kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqallu fihi syayatin. Syaitannya juga udah diikat. Diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu menggoda kita. Makanya kan mudah sekali kita beribadah, ya. Kita semangat beribadah karena setannya tidak mampu lagi menggoda, ya. Alhamdulillah. Ya, nanti di akhir fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada malam Lailatul Qadar yang kita nantikan nanti. Nah, ini yang pertama jamaah sekalian terkait dengan Ramadan. Intinya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perbanyak ibadah. Ya. Perbanyak ibadah. Juga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Memberikan ampunan. Iya. Dalam hadis dikatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa karena dasar iman ikhlas dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu pasti dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan tarawih seperti yang kita lakukan insyaallah sebentar, imanan wa ihtisaban, ya. Niatnya ikhlas karena iman, karena ingin pahala, juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya lalu akan diampuni. Nah, ini kesempatan. Sayangnya jamaah sekalian, di awal-awal Ramadan, Masya Allah, masjidnya melimpah sampai di jalanan. Tapi masuk pertengahan sudah mulai hilang satu-satu. Di terakhir, hilang semua nih. Tak kemana. Padahal tarawih ini, Bapak Ibu sekalian, hanya di Ramadan. Maka tarawih di bulan Syawal, enggak ada nih. Enggak ada misalnya tarawih. Tarawih itu hanya di Ramadan. Ya. Kalau di luar Ramadan, qiyamul lail, salat malam. Jadi juga berhenti salat malam. Tapi bukan tarawih lagi. Nah. Tapi khusus untuk tarawih yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini. Man qama Ramadan. Ini salat tarawih. Nah, ini harus menjadi motivasi, semangat bagi kita. Supaya kita jaga tarawih sampai akhir. Jangan hanya di awal. Ya. Tapi insya Allah kita harus semangat sampai akhir Ramadan. Harus tarawih setiap malam. Ya. Masjid nurut takwa. Harus nurut dakwah. Harus penuh terus sampai di luar sana. Sampai akhir Ramadan. Insya Allah. Iya kan luar biasa pahalanya. Kita diampuni dosa-dosa. Dan pahalanya juga berlipat ganda. Nah, kemudian selanjutnya jamaah sekalian. Syahrul Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ini penting sekali juga tentu bagi kita. Bahwa bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Ya, alhamdulillah kita lihat ya bagaimana di masjid kita ini orang ramai-ramai baca Quran, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya.
Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika berada di bulan Ramadan seperti ini, memang beliau fokus baca Quran. Ya. Dalam hadis katakan, kana yalqahu Jibril kulla lailah min Ramadan, fayudarisuhul Quran. Ya. Jibril datang menemui Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan untuk sama-sama baca Quran. Bayangkan malaikat Jibril datang hanya untuk sama-sama baca Quran. Maka ini saya kira harus juga menjadi target kita semua jamaah sekalian. Ayo kita baca Quran. Bahkan bukan hanya baca Quran, kita juga harus paham apa arti makna dari ayat-ayat yang kita baca. Istilahnya mentadaburi. Kemudian ya tentu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi saya kira sudah sangat luar biasa ya kalau kita sudah komitmen setiap hari baca Quran, setiap malam baca Quran. Ya. Apalagi kalau kita targetkan khatam Al-Quran di akhir Ramadan, itu luar biasa. Ya. Karena kapan lagi kita bisa khatam kalau bukan di bulan Ramadan? Iya. Di luar Ramadan kita sibuk. Ya. Tapi di bulan Ramadan ini insya Allah kita punya waktu untuk bisa baca Quran. Bahkan untuk mengkhatam Al-Quran di akhir Ramadan ya. Ini harus menjadi target kita. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, tentu amalan-amalan di bulan Ramadan ini semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah mahdah seperti sholat, doa, tetapi juga ibadah sosial. Ya, ini kesempatan untuk kita beribadah sosial, berbagi dengan sesama kita. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa afdalu sedekah sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, khususnya membantu saudara kita, peduli dengan saudara kita. Nah, ini saya kira suasana yang harus kita hidupkan di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya kita datang ke masjid untuk salat tarawih, untuk baca Quran, tetapi juga ayo kita peduli dengan tetangga kita, dengan sesama kita yang tentu sangat membutuhkan uluran tangan kita. Nah, suasana Ramadan seperti ini harus kita hidupkan dengan ibadah sosial juga. Ya, khususnya bagaimana kita banyak bersedekah, banyak membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan kita. Nah, jamaah sekalian, saya kira ini hal yang penting untuk kita pahami di awal Ramadan, bahwa tujuan ibadah puasa ini adalah menghasilkan takwa. Ya. Itu yang harus kita selalu ingat. Bahwa hasil yang akan kita capai itu adalah takwa. Jangan sampai hanya hasilnya lapar dan haus. Tentu rugi dong kita. Ya. Kemudian yang kedua, mari kita manfaatkan Ramadan ini, karena Ramadan ini memiliki keutamaan yang luar biasa, khususnya dalam aspek pahala. Pahalanya berlipat ganda. Dan tentu kita harapkan bukan hanya ibadah mahdah, tapi juga ibadah sosial. Ya, kapan lagi kita bisa peduli dengan sesama? Kapan lagi kita bisa membantu sesama kalau bukan di bulan Ramadan ini? Pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seperti itu jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberi semangat, memberi motivasi kepada kita untuk ya meningkatkan ibadah dan juga bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.